Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok karya tulis ilmiah yang berjudulkan pemanfaatan senyawa alkaloid pada ekstrak bunga kitolot atau Isotoma longifolia sebagai obat tetes mata pada penderita katarak ingin mempersembahkan karya tulis kami yang beranggotakan pertama saya sendiri Rimba Nafisah, yang kedua Irsya Khisti Awali, yang ketiga Dinda Fitri Melania. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan, yang ketiga, variabel dan diagram alir, yang keempat, hasil yang kita peroleh, dan yang kelima adalah kesimpulan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, masyarakat akan mengesampingkan sesuatu yang bersifat tradisional dan akan mementingkan sesuatu yang bersifat modern dan praktis. Seperti halnya mengonsumsi obat, sebagian manusia lebih memilih obat berbahan kimia yang reaksinya begitu cepat dalam mengatasi suatu penyakit, tanpa disadari bahwa reaksi tersebut tidaklah mengatasi sebuah penyakit, melainkan hanya menekan gejala yang timbul tanpa menjangkau penyebab yang sebenarnya. Mata adalah salah satu panca indera manusia yang sangat penting. Namun seringkali fungsi mata sebagai indera penglihatan justru terganggu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah rabun jauh, rabun dekat, atau mata katarak, yang biasanya juga disebabkan oleh faktor usia, keturunan, atau mungkin kebiasaan buruk yang selalu dilakukan. Kemudian yaitu pengertian tentang katarak. Katarak merupakan keadaan kekeruhan pada lensa mata yang dapat disebabkan oleh hidrasi atau pertambahan cairan pada lensa mata, dan dapat juga disebabkan oleh denaturasi protein pada lensa mata. Menurut penelitian yang telah dilakukan, sekitar 72% pasien yang mengikuti operasi pada negara-negara berkembang, pasien tersebut dalam keadaan buta karena katarak atau karena gangguan penglihatan yang buruk. Oleh sebab itu, kami membuat sebuah solusi, yaitu dengan memanfaatkan senyawa alkaloid pada bunga kitolot atau Isotoma longiflora sebagai obat tetes mata pada penderita katarak. Bunga kitolot sendiri merupakan tanaman liar dan belum banyak digunakan secara optimal. Tetapi bunga kitolot ini mampu untuk mengatasi gangguan pada mata. Selanjutnya yaitu kandungan kimia pada bunga kitolot adalah labenin, labemin, dan isofomin. Sedangkan pada daun pada bunga kitolot juga mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid, dan polifenol. Senyawa alkaloid sendiri yaitu senyawa yang mempunyai satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan dan sebagian dari sistem siklik. Variabel yang digunakan ada 3, yaitu variabel bebas, variabel tetap, dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi volume air oksigen 10 mili dan 15 mili, volume metanol 5 mili dan 8 mili, kadar bunga kitolot 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Kadar bubuk daun kitolot 25%, dan 50%. Variabel tetap, waktu oven 15 menit, waktu penghancuran 5 menit, suhunya 40 derajat Celcius. Variabel terikat meliputi tekstur, aroma, warna, kandungan kitolot, dan kemurnian. Diagram alir. Yang pertama, persiapkan bahan baku, kumpulkan dan cuci bersih bunga kitolot, potong kecil-kecil dan jemur bunga kitolot. Pembuatan ekstraksi. Sampel 700 gram, kemudian ditambahkan etanol 8 mili, diekstraksi dalam evaporator suhu 40 derajat Celcius, kemudian ekstraksi lagi hingga kental, kemudian di-screening dengan fitokimia. Uji kemurnian. Bunga kitolot yang sudah diekstrak, kemudian di kromatografi kolom untuk dipisahkan, dihaluskan dan dianalisis dengan kromatografi lapisan tipis, kemudian diidentifikasi hasil senyawa isolat atau UV vis dan IR. Hasil yang diperoleh yaitu tekstur yang didapat dari ekstrak kitolot berupa cairan,
aroma yang didapat dari ekstrak kitolot berupa aroma khas kitolot. Ketiga, warna yang didapat berupa warna hijau, hijau muda, hijau agak tua, dan hijau tua. Kandungan kitolot pada daun berupa alkaloid, flavonoid, saponin, sedangkan pada bunga berupa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Kemurnian yang didapat yaitu semakin sedikit kadar air pada ekstrak, maka akan semakin sedikit pula kemungkinan ekstrak akan terkontaminasi oleh pertumbuhan jamur. Kesimpulan yang diperoleh dari karya ilmiah ini adalah: pertama, menjaga kesehatan panca indera sangatlah penting. Kedua, tanaman kitolot lebih aman dalam menanggulangi penyakit mata. Yang ketiga, pembuatan obat tetes mata dengan memanfaatkan tanaman kitolot. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.